Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama Pondok Iqra. Di kesempatan kali ini, insya Allah kita akan sama-sama mempelajari hukum bacaan tajwid yang paling utama yang harus kita pelajari, yaitu mad tabi'i. Baik sahabat semuanya, mari kita mulai pelajaran kita kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mad tabi'i itu merupakan hukum bacaan paling dasar dalam ilmu tajwid. Bahkan seringkali bacaan mad tabi'i ini itu lebih ditekankan pada awal-awal belajar membaca Al-Quran. Kenapa bisa seperti itu? Nah, karena bacaan mad tabi'i itu merupakan bacaan yang paling banyak di dalam Al-Quran dibandingkan hukum bacaan tajwid lainnya. Jadi, sehingga hal ini dirasa sangat penting sekali, karena kebanyakan kesalahan dalam membaca Al-Quran itu adalah masalah panjang pendek hurufnya, khususnya pada awal-awal belajar Al-Quran. Nah, jadi perlu ditekankan lebih dalam hal ini. Jumlah huruf mad tabi'i itu ada 3. 1 alif sukun, 2 waw sukun, dan yang ketiga ya sukun. Apa hukumnya bacaan mad tabi'i? Hukum bacaan mad tabi'i menurut bahasa, mad berarti panjang. Nah, sedangkan tabi'i berarti alami atau asli ya. Nah, dari pengertian ini, maka mad tabi'i itu dikenal dengan sebutan mad asli. Menurut istilah, setiap bacaan yang dibaca panjang dalam Al-Quran itu ada 3. 1. Apabila ada harkat fathah bertemu dengan huruf alif sukun. Yang kedua, apabila ada harkat kasroh bertemu dengan huruf ya mati atau ya sukun. Dan yang ketiga, apabila ada harkat dhamma bertemu dengan waw mati atau waw sukun. Nah, sekarang kita ke contohnya ya. Baik, yang pertama kita bahas mad tabi'i alif. Keterangannya, bila mana ada huruf hijaiyah lalu bertemu atau tersambung di depannya ada alif sukun, nah itu dihukumi mad tabi'i, dan cara membacanya itu harus dipanjangkan 2 harakat. Baik, contoh yang pertama, ketika ada huruf mim lalu tersambung dengan huruf alif sukun, nah ini dinamakan mad tabi'i alif ya. Nah, maka cara membaca mim di sini itu harus dipanjangkan 2 harakat. Seperti itu ya. Contoh yang kedua, huruf hijaiyah ha lalu bertemu dengan alif sukun atau di depannya tersambung dengan alif sukun. Seperti ini ya. Nah, maka ini dihukumi mad tabi'i dan cara membacanya itu 2 harakat. Ha, seperti itu. Yang ketiga, huruf zal. Huruf zal yang berharkat fathah lalu di depannya tersambung dengan alif atau di depannya ada alif sukun ya. Nah, maka ini dihukumi mad tabi'i. Cara membacanya itu 2 harakat. Seperti itu. Contoh yang keempat, ada huruf hijaiyah lam lalu tersambung dengan alif atau di depannya ada alif sukun ya. Nah, maka ini sama dihukumi mad tabi'i, dibacanya 2 harakat. Seperti itu. Contoh yang kelima, yaitu huruf kaf tersambung dengan alif sukun atau di depannya ada alif sukun. Seperti ini ya. Nah, maka ini dihukumi mad tabi'i. Cara membacanya itu dipanjangkan 2 harakat. Seperti itu. Selanjutnya, huruf nun berharkat fathah lalu di depannya ada huruf alif sukun ya. Seperti ini tersambung dengan alif sukun. Nah, maka ini dihukumi mad tabi'i. Cara membacanya itu harus dipanjangkan 2 harakat. Nah, seperti itu. Contoh yang terakhir yaitu huruf ro.
huruf ro, lalu di depannya ada huruf alif sukun atau huruf yang tidak berharkat ya. Nah, maka ini dihukumi mad tabi'i. Cara membacanya 2 harakat, ro, seperti itu. Baik, selanjutnya kita bacakan contohnya. Bata, taba, ya, na, ya, ta, na, nata, nata. Seperti itu ya. Baik, sekarang kita ke contoh yang kedua, yaitu mad tabi'i iya ya. Keterangannya, bila mana ada huruf hijaiyah yang berharakat kasroh, lalu bertemu dengan huruf ya sukun atau di depannya itu ada huruf ya sukun, nah maka itu dihukumi mad tabi'i dan cara membacanya itu 2 harakat ya. Baik, perhatikan contoh yang pertama, kita bacakan ji. Nah, perhatikan huruf hijaiyah jim yang berharakat kasroh lalu di depannya ada huruf ya sukun ya. Nah, maka ini dihukumi mad tabi'i ya. Cara membacanya 2 harokat, ji, seperti itu. Contoh yang kedua, ni. Nah, perhatikan huruf hijaiyah nun yang berharakat kasroh seperti ini ya. Lalu di depannya ada huruf ya sukun ya. Nah, maka ini dihukumi mad tabi'i ya, mad tabi'i iya. Dan cara membacanya itu harus dipanjangkan 2 harakat. Ni, seperti itu. Contoh yang ketiga, kita bacakan li. Perhatikan ada huruf hijaiyah lam yang berharakat kasroh, lalu di depannya ada huruf ya sukun. Nah, maka ini dihukumi mad tabi'i. Cara membacanya itu 2 harakat ya. Li, jadi dipanjangkan ya 2 harakat. Contoh yang keempat, kita bacakan dulu fi. Nah, mad tabi'i iya ya. Jadi bila mana ada huruf hijaiyah, di sini huruf hijaiyahnya fa yang berharakat kasroh ya, lalu di depannya ada huruf ya sukun. Nah, maka ini dihukumi mad tabi'i iya ya. Dibacanya dipanjangkan 2 harakat. Fi, seperti itu. Baik, selanjutnya kita bacakan contohnya ya. Fa'ala, fi'ala, qatala, qitala, wa'ada, wi'ada, yasaro, yisaro. Nah, seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita bahas ke contoh mad tabi'i waw. Keterangannya, bila mana ada huruf hijaiyah yang berharakat domah, lalu di depannya ada huruf waw sukun. Nah, itu maka dihukumi mad tabi'i ya. Seperti ini. Cara membaca mad tabi'i itu harus dipanjangkan 2 harakat. Baik, sekarang kita ke contohnya. Ini mad tabi'i alif ya. Huruf hijaiyah di depannya ada alif ya. Alif sukun dibacanya 2 harakat. Taba. Nah, yang kita bahas kali ini yaitu ketika ada huruf hijaiyah yang berharakat doma lalu di depannya ada huruf waw sukun ya. Seperti ini. Ya tubu. Nah, ada huruf ta yang berharakat doma lalu di depannya ada huruf waw sukun. Nah, maka ini dihukumi mad tabi'i ya. Mad tabi'i waw, cara membacanya 2 harakat. Ya tubu, seperti itu. Qola. Nah, sekarang kita ke contohnya lagi. Yaqulu. Perhatikan ada huruf hijaiyah di sini kof ya yang berharakat domah. Lalu di depannya ada huruf waw sukun. Nah, maka ini dihukumi mad tabi'i dan cara membacanya itu 2 harakat ya. Yaqulu, seperti itu. Ada, ya'udu. Perhatikan ada huruf hijaiyah di sini ain ya yang berharakat domah. Lalu di depannya ada huruf waw sukun seperti ini ya. Nah, maka ini dihukumi mad tabi'i ya. Cara membacanya itu harus dipanjangkan 2 harakat. Ya'udu, kana, yakunu. Perhatikan ada huruf kaf yang berharakat domah seperti ini ya. Lalu di depannya tersambung dengan huruf waw sukun seperti ini ya. Nah, maka ini dihukumi mad tabi'i. Cara membacanya itu harus dipanjangkan 2 harakat. Yakunu, seperti itu.
Jadi kesimpulannya, cara membaca mad tabi'i itu harus dipanjangkan 2 harokat. Mengukur panjangnya atau durasi panjangnya itu bisa dengan hitungan ya, hitungan 1 dan kedua ya. Jadi 2 ketukan seperti itu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.